Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Yerusalem, 26 Oktober 2025. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara tegas menyatakan bahwa setiap aktivitas militer maupun sipil di wilayah Gaza setelah perang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan langsung dari Israel. Dalam konferensi pers di Yerusalem, Netanyahu menolak secara terbuka kemungkinan masuknya pasukan Turki ke Gaza dan menegaskan bahwa Israel akan mempertahankan hak penuh untuk melakukan operasi militer kapanpun tanpa batas waktu, bahkan jika mekanisme gencatan senjata global sudah aktif. Tidak ada negara, tidak ada organisasi yang dapat bergerak di Gaza tanpa seizin Israel, tegas Netanyahu. AS bentuk pasukan multinasional harus disetujui Israel. Di Washington, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah memulai perundingan intensif guna membentuk pasukan penjaga perdamaian multinasional untuk mengelola Gaza pasca konflik. Negara-negara yang dipertimbangkan masuk ke dalam pasukan ini antara lain Indonesia, Uni Emirat Arab, UAE, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan. Obviously, as you put together this force, it'll have to be people that Israel's comfortable, or countries that Israel's comfortable with as well. Namun Rubio menegaskan satu syarat absolut. Pasukan tersebut hanya boleh terdiri dari negara-negara yang disetujui Israel terlebih dahulu. Dengan pernyataan ini, Washington secara eksplisit menegaskan bahwa Israel tetap menjadi otoritas tertinggi dalam skema Gaza pasca perang, bahkan dalam proyek internasional. Israel tingkatkan operasi presisi di tengah gencatan senjata. Masih pada 26 Oktober 2025, Angkatan Udara Israel, IAF, melancarkan serangan udara presisi terhadap target Hamas di Gaza, menewaskan 3 komandan senior Hamas yang terlibat dalam serangan roket dan penculikan sandera dalam beberapa pekan terakhir. Rubio menegaskan bahwa operasi tersebut tidak dianggap melanggar gencatan senjata karena diklasifikasikan sebagai tindakan defensif terhadap ancaman langsung. Israel bayar kompensasi besar untuk warga Tiongkok, Beijing dipermalukan. Pemerintah Israel secara resmi mengumumkan kompensasi senilai $60.000 hingga $100.000 per orang kepada keluarga warga negara Tiongkok yang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Korban sebagian besar adalah pekerja pertanian yang direkrut secara resmi oleh Israel untuk program ekonomi di Gaza perbatasan. Kompensasi tersebut mencakup tunjangan bulanan seumur hidup bagi pasangan keluarga, dana pensiun khusus, serta kemungkinan beasiswa bagi anak korban. Langkah ini dinilai komunitas internasional sebagai tamparan diplomatik terhadap Beijing, yang hingga kini tidak memberikan kompensasi apapun, meski warganya menjadi korban kelompok yang dulunya secara ideologis pernah mendapat simpati dari Tiongkok. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.